hum. Barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka orang kufar di kalangan kalian, maka dia termasuk golongannya mereka. Ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang berwala kepada orang kufar, memberikan kecintaannya kepada orang kufar, sampai kemudian pada tingkat dakwah bareng dengan agama-agama yang lain. Satu majelis cengangas-cengenges, senyum-senyum. Di sampingnya ada pendeta, sampingnya ada lagi pendeta Protestan, yang ini Katolik, yang itu Hindu, yang itu Buddha, yang itu biksu. Senyum-senyum cengar-cengir seperti itu, kemudian mengorbankan agama dia dalam rangka untuk memberikan loyalitas kepada mereka semua. Bahkan para ulama Ahlussunnati wal Jamaah memasukkan sikap al-muwalah, loyalitas yang murni kepada orang kufar, sampai pada tingkat membantu orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Itu dimasukkan oleh para ulama termasuk min nawaqidil Islam, termasuk yang membatalkan keislaman seseorang. Pada khatir jiddan, sangat berbahaya sekali. Maka kita harus memberikan loyalitas yang murni kepada kelompok yang pertama tadi. Jangan sampai salah. Dengan penghormatan yang syar'i, kita harus memberikan al-bara'ah, berlepas diri dari kelompok yang kedua tadi, dengan kebencian yang murni sesuai dengan bimbingan syariah. Adapun kelompok yang ketiga ini, ini yang kemudian banyak dibahas oleh para ulama, karena ini berkaitan dengan mauqif Ahlus Sunnati wal Jamaah, sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah salafun salih terhadap ahlul ma'asi, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada ahlul dhalal wal bid'ah, orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat pemahamannya. Tadi itu kita berikan kepada mereka sikap loyal ketika mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada mereka sikap bara'ah tatkala mereka kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, atau kemudian pemikiran mereka kemudian tercampuri dengan pemikiran-pemikiran bid'ah atau pemikiran-pemikiran sesat. Wa nabiyina azakumullah. Sikap al-bara'ah, berlepas diri, al-jarh, mengkritik al-ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim. Ini merupakan satu bagian aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, satu prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah yang besar, yang tadi saya katakan termasuk prinsip yang betul-betul sangat ditakuti oleh berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, yang dengan prinsip ini khonafidina azakumullah Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun dengan mudahnya membongkar kedok-kedok mereka, menguliti mereka hidup-hidup di depan kaum muslimin, menunjukkan kepada kaum muslimin borok-borok mereka yang sangat bau itu, dengan prinsip al-jarh, dengan prinsip at-tahdir. Prinsip ini khonafidina azakumullah bukanlah prinsip yang baru ada di zaman sekarang ini. Prinsip tahdir-tahdiran. Lah, prinsip ini khonafidina azakumullah sudah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin umatnya. Sebagaimana saya bawakan beberapa riwayat di atas ketika tadi pagi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir umatnya, menjarah orang-orang Khawarij, kemudian sampai dijuluki sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Itu merupakan praktek bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan praktek bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun langsung dalam kancah al-jarh,
dalam kancah tahdzir, memberikan contoh kepada kaum muslimin, kepada umatnya, bahwasanya prinsip tahdzir itu merupakan prinsip yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat dari Dzulkhuwaisirah tadi, yakhruju min dhidhi hadza qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yablughu tarafihim yamruquna min as-sahmi kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Juga riwayat yang lain yang dihasankan sebagian para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tusayyi'uhum. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok Qadariyah ialah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk. Kalau mereka mati, jangan diantarkan jenazahnya. Di sini banyak jalannya dan dihasankan sebagian para ulama. Saya katakan sebagian, karena sebagian yang lainnya membaikkannya. Kita bawakan ala qaul bitahsini, menurut pendapat yang menghasankannya. Ini juga ikhwan fillah azakumullah, bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memberikan jarak kepada orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari ajarannya beliau, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip ini ikhwan fillah azakumullah dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita melihat bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam mensikapi seseorang yang bernama Sabir Ibnu Asad al-Muradi. Tatkala orang ini yang waktu itu berada di pasukannya kaum muslimin, termasuk tentaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, muslim. Orang ini qana bidina azakumullah sering bertanya tentang ayat mutasyabihat, bertanya-tanya tentang ayat-ayat yang masih rancu pemahamannya, yang belum jelas pemahamannya bagi sebagian kaum muslimin, atau ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Sering bertanya demikian. Gejala-gejala enggak beres. Orang ini dikhawatirkan terkena rabies, virus bid'ah. Maka mendengar demikian, dilapori demikian, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil dia. Dipanggil untuk menghadap ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyiapkan Durratu Umar, setelahnya itu menyiapkan pelepah kurma yang kemudian diistilahkan oleh para ulama Durratu Umar, pelepah kurmanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Disiapkan di rumahnya. Begitu datang yang namanya Sabir tadi itu, dia bilang, Ana Abdullah Sabir, ya Amirul Mukminin. Saya hamba Allah yang bernama Sabir, wahai Amirul Mukminin. Kamu. Saya Abdullah Umar. Saya adalah hamba Allah yang bernama Umar. Langsung dipukulkan pelepah kurmanya di kepala dia, ceprot, mengucur darahnya. Pukul lagi, ceprot, mengucur darahnya. Udah jangan teruskan. Sampai dia ngomong, wahai Amirul Mukminin, kalau memang kau hendak membunuh saya, maka bunuh saya dengan cara yang baik. Kalau tidak, sudah hilang yang di kepalaku tadi. Gitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim dia ke Basrah atau Kufah, yang waktu itu gubernurnya ialah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu.
Dikirim dengan disertakan surat dari Amirul Mukminin kepada Amir penguasa Basrah pada waktu itu. Yang isinya ialah ini adalah adalah seorang yang sering menanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Kamu perintahkan kaum muslimin untuk menjauh dari dia. Sampai kemudian nampak betul taubatnya dia, baru kaum muslimin disuruh kumpul sama dia. Dibuang ke Basrah. Sampai di Basrah, orang ini tadi itu ibaratnya seperti anjing yang kena lepra. Nah, datang ke Basrah, orang-orang yang mengenal dia, siapa dia tadi, langsung menyingkir. Tidak ada yang ngomong sama dia, nggak ada yang nyalami dia, nggak ada yang tidur sama dia. Dikucilkan betul. Kalau dia keluar dari rumahnya, kemudian melihat segerombolan kaum muslimin, dia duduk di situ. Kaum musliminnya nggak mengerti tentang siapa dia. Itu langsung diteriaki oleh kaum muslimin yang lainnya, mengerti siapa orang ini. Ya muslimun, azmatu amiril mu'minin. Wahai kaum muslimin, ini adalah orang yang sudah dihukum oleh Amirul Mukminin. Langsung bubar semuanya waktu itu. Bubar semuanya orang itu. Betul-betul orang ini seperti anjing yang kena lepra. Gak ada nilainya sama sekali di hadapan kaum muslimin. Betul-betul sepi dadanya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala pun mengirim surat kepada Umar Khattab bahwasanya dia telah tobat dengan tobat yang baik. Akhirnya Umar pun kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk kembali bergabung dengan dia, duduk bareng dengan dia. Tatkala pecah perang Nahrawan, tatkala orang-orang Khawarij muncul memberontak Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka semuanya datang kepada Sofir tadi. Ya Sofir, sekarang waktunya kamu keluar. Ayo bersama kita memberontak Khalifah. Kata dia, enggak, saya enggak mau. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepadaku dengan pukulan Al-Abdus Saleh tadi. Di pukulannya Umar tadi bermanfaat buat dia. Nah, ini contoh langsung perbuatan seorang sahabiul jalil, Amirul Mukminin, Al-Khalifatul Tsani, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana mereka memiliki prinsip tahdzir, hajrul mubtadi, yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua ialah apa yang dilakukan oleh As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala datang kepada beliau dua orang dari Basrah. Datang kepada Abdullah bin Umar memberitahukan bahwasanya di Basrah ini telah muncul orang-orang yang memiliki pemikiran al-amru unuf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya perkara tadi, mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama yang memunculkannya ialah Ma'bad al-Juhani Al-Qadari al-Mubtadi'. Dilapori demikian, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan kepada dua orang tadi, akhbirhum anni bari'un minhum wa hum minni buru'a. Beritahukan kepada mereka bahwasanya saya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari saya. Kemudian dibawakan oleh beliau riwayat hadis dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, membawakan hadis Jibril yang panjang dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Di akhirnya beliau mengatakan,
Walladzi nafsu ibn Umar biyadihi law anfaqa ahadukum mil'a Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah Ta'ala hatta yu'mina bil qadar atau kama qala. Demi yang jiwa Abdullah bin Umar di tangannya, demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tahdir bara'ah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada kaum muslimin. Dan prinsip ini khonafidina asakumullah terus diwarisi oleh kaum muslimin sepanjang masa, atba'ut tabi'in, para imatul huda, sampai sekarang ini khonafidina asakumullah diwarisi oleh para ulama dengan adillah yang sangat qawiyah, yang sangat kuat tadi. Adanya jarah terhadap orang-orang yang menyimpang, adanya tahdzir terhadap orang-orang yang menyimpang. Prinsip ini khonafidina azakumullah yang kemudian diupayakan dengan sedemikian dahsyatnya oleh orang-orang yang khawatir akan dijatuhkan prinsipnya, akan dibongkar kedoknya, berupaya untuk dijatuhkan prinsip seperti ini. Baru kemarin kita mendengar bid'ah baru, bid'ah muhdatsah Yazidiyah. Yazid Abdul Qadir Jawas, mantan ustaz. Saya maksudnya. Dia menyatakan bahwasanya yang namanya tahdzir itu adalah hakul ulama, kata dia. Adalah haknya para ulama. Yang berhak mentahdzir ialah para ulama. Sementara di Indonesia ini tidak ada yang namanya ulama, sehingga tidak boleh yang adanya tahdzir-tahdziran di Indonesia ini. Allahul musta'an. Ya Ustaz Yazid, apa Anda enggak mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi, fa bi lisanik, fa in lam tastati' fa bi qalbik, wa dzalika dha'ful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan-tangan kalian. Kalau dia nggak mampu dengan lisannya, kalau dia nggak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Katanya ahli usul fikih. Kalimat man di sini isim mausul, la isim syarat. Pada isim mausul itu mengandung pengertian umum, termasuk syiarul umum, siapa saja. Siapa saja. Dan itu umum, baik itu para ulama atau para tullabul ilm. Dengan syarat ra'a minkum munkaran, di antara kalian yang melihat kemungkaran. Itu persyaratannya. Dia melihat kemungkaran yang ada, dia mengetahui ini perkara yang mungkar dengan adillahnya, bil kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, hadza perbuatan mungkar. Diperintahkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yughayyirhu bi yadihi. Diperintahkan untuk dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau enggak mampu dengan lisannya, fa illam yastati' fa bi qalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika dha'ful iman. Ini cukup. Hadis ini cukup. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Ini cukup untuk membogem bid'ah Yazidiyahmu. Cukup. Apalagi ditambah lagi dengan fatwa para ulama dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan para ulama yang lainnya yang menyatakan bahwasanya tahdzir itu dilakukan oleh para ulama dan juga dilakukan oleh para tullabul ilm, para pencari ilmu yang memiliki ilmu tentang itu. Wah, kata. Dan antum tahu kemana larinya bid'ah Yazidiyah ini tadi?
Larinya kalau sampai bid'ah ini tadi laris manis di kalangan kaum muslimin, laris manis di kalangan salafiyin, tidak ada yang namanya mubtadi', tidak ada yang namanya hizbi, tidak ada yang namanya ikhwani, tablighi, sururi yang tahdir. Begitu, tidak boleh ada tahdir-tahdiran. Yang salafi, jalan salafinya. Yang hizbi, jalan hizbinya. Yang ikhwani, jalan ikhwaninya. Yang sururi, jalan sururinya. Yang tablighi, jalan tablighinya. Yang turathi, jalan turathinya. Nggak boleh tahdir, jangan tahdir. Kenapa? Kamu tuh bukan ulama. Gitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu meruntuhkan prinsip al-jarh, prinsip tahdir yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada. Nah, yang terbaru. Yang terbaru. Kalau ini bid'ah Ja'fariyah. Nah, dipoles lagi. Dulu dia yang membantah bid'ah Yazidiyah, sekarang dia yang kena sendiri dengan polesan baru. Menyatakan tahdzir itu kalau orang tadi itu dikenal oleh para ulama, oleh para masyayikh, itu tidak boleh tulabul ilm yang melakukan tahdzirnya, harus para ulama. Gede nasib. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Allahul musta'an ya ikhwanana. Itu semuanya menunjukkan upaya untuk menjatuhkan, meruntuhkan prinsip al-jarh, prinsip at-tahdzir tadi. Nah, tandanya sama dengan bid'ah Yazidiyah tadi. Ini cuma dipoles sedikit sama dia. Begitu. Itu semuanya intinya sama. Kalau yang Yazidiyah tadi itu supaya dia jangan kena tahdzir. Ini juga demikian sama intinya, jangan sampai dia kena tahdzir. Gitu. Allahul musta'an. Model baru lagi. Ini yang satu jalan. Jalannya lain lagi. Sekarang ini yang diucapkan oleh Jauhari LC. Dia menyatakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku manhaj, itu qawaid ammah, qawaid nadhariyah ammah, la yumkinu tatbiquha, adalah kaidah teori-teori umum yang tidak mungkin dipraktekkan. Wah. Dapat ilmu dari mana Anda, wahai Johari? Apa kok baru muncul sekarang setelah tumbangnya pemersatu kalian langsung bermunculan kalah jengking baru tadi? Allahul musta'an. Prinsip ini ikhwan fillah azakumullah. Ini jauh lebih berbahaya daripada yang ini. Ini lebih ilmiah gitu. Lebih ilmiah. Allahul musta'an. Ini ikhwan fillah azakumullah. Dibantah dengan adillah yang saya bawakan tadi di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktek langsung, walalah. Dia mengatakan tentang Khawarij, kilafun nar. Apa teori belaka? Praktek itu ya Johari, praktek itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mukul Safir, itu apa? Apa teori? Itu praktek. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mentahdzir orang Basrah dari bid'ahnya Ma'bad al-Juhani, menyatakan baroahnya kepada mereka. Itu apa namanya? Itu bukan teori, itu praktek. Dan terlalu banyak keterangan-keterangan para ulama, perbuatan-perbuatan para ulama Ahlussunnati wal Jamaah yang langsung mempraktekkan prinsip Ahlussunnati wal Jamaah tadi. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau sampai prinsip ini laris manis di kalangan kaum muslimin salafiyin, tidak ada yang namanya prinsip tahdzir itu. Kaidah nggak mau dipraktekkan. Sehingga kalau misalkan Anda melihat di depan Anda seorang mubtadi umbal, nggak bisa kamu mengatakan Anda mubtadi, nggak boleh sama dia, itu kan teori, nggak mau dipraktekkan. Gitu.
Allahul musta'an. Sehingga intinya ikhwan fillah azakumullah, tidak ada yang namanya mubtadi' di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini. Makanya tatkala dilaporkan omongan-omongan seperti ini kepada Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala wa ra'ah, itu langsung kayak orang kesetrum beliau itu. Hah? Mendengar omongannya sudah langsung kesetrum beliau itu. Langsung hadzal la'ab. Hadza yal'ab bi aqid salaf. Ini orang la'ab ini. Ini tukang main-main. Ini orang yang berupaya untuk mempermainkan akidah salaf. Langsung keluar tahdirnya. Ihdaru min ashad minal kalbil ajrab, kata beliau. Hati-hati kamu dari dia, lebih keras daripada anjing yang kena lepra tadi itu. Hah? Geblak langsung jauh harinya. Allahul musta'an. Hah? Begitu ya khana fillah azakumullah. Ini prinsip seperti ini khana fillah azakumullah sangat ditakuti betul oleh mereka-mereka ini. Maka prinsip ini khana fillah azakumullah itu harus diterapkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keterangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan bagaimana prinsip-prinsip keterangan-keterangan para ulama, praktek-praktek para ulama dalam mempraktikkan prinsip al-wala wal bara, prinsip al-jarh, prinsip al-tahdzir, dan yang semisalnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab, dan selebihnya sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Qamar Su'aidi, jazakallahu khairan.